Sekarang kita mulai bagian kedua, yaitu job order costing untuk manufacturing company. Di gambar yang tadi, kita bisa lihat bahwa dari 3 komponen untuk perusahaan manufaktur, yaitu raw materials, manufacturing overhead, dan labor cost, itu semuanya kita hitung dulu biayanya. Kemudian biaya-biaya ini akan kita assign, akan kita pindahkan dari inventory untuk bahan baku, kemudian biaya-biaya yang lain, mulai dari utilities sampai ke biaya tenaga kerja, ke work in process inventory cost. Kemudian dari situ, setelah barangnya selesai, kita akan pindahkan lagi mereka ke finished good inventory. Baru terakhir, ketika sudah jadi dan sudah siap untuk dipasarkan, ketika misalnya yang klien yang memesan itu datang, baru kita pindahkan dia ke COGS atau cost of goods sold, seperti gambar yang sudah kita lihat bersama. Oke, nah ini adalah langkah-langkahnya secara real. Langkah pertama adalah akumulasikan seluruh biaya manufaktur atau biaya persiapan produksinya. Di sini seperti yang disampaikan di slide sebelumnya bahwa biaya yang kita butuhkan adalah biaya bahan baku, biaya pekerja, dan yang terakhir adalah overhead-nya. Oke, nah untuk pembahasan di video kali ini kita akan gunakan Wallace, sebuah perusahaan pembuatan elektronik. Nah, ini adalah langkah pertama, yaitu mengakumulasikan biaya manufaktur. Dan langkah pertama dari step 1 ini adalah menghitung biaya untuk bahan bakunya. Jadi ketika WLS itu membeli bahan baku untuk produksi di bulan tersebut, dia membeli 5.000 baterai lithium ion, stok numbernya AA2746, dengan harga $2 per unitnya. Jadi total dia belanja awal bulan itu 10.000 untuk baterai, kemudian ada 5.000 elektronik modul, harganya $6,4 per unit. Jadi total yang dia belanja adalah 42.000. Nah, kalau kita catat, ini adalah transaksi pencatatan pembelian dari semua bahan baku itu untuk pencatatan di jurnalnya adalah penambahan raw materials inventory sebesar 42.000, kemudian ada penambahan di hutang accounts payable sebesar 42.000. Nah, dari 42.000 ini ada 5.000 masing-masing komponen. Nah, untuk pembuatan di bulan ini, di kasus yang akan kita bahas hari ini 5.000 tidak akan kita pakai semuanya, karena ada 3 pesanan, tapi masing-masing pesanan tidak akan banyak ini memakainya. Jadi inventory ini akan cukup untuk 3 pesanan bulan ini. Oke, bagian kedua dari step 1 adalah terkait dengan biaya untuk pekerja. Biaya pekerja itu sendiri terdiri atas 3, yaitu biaya pekerjanya atau uang lelah pekerja itu seperti apa, kemudian ada tax-nya, semua pekerja wajib membayar pajak penghasilan ke negara. Jadi itu harus diperhitungkan oleh perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah keuntungan-keuntungan lain atau tunjangan-tunjangan lain yang harus dibayarkan oleh perusahaan ke pekerjanya. Nah, untuk kasus di job order costing system ini, job order cost system ini, kita hanya memperhitungkan 2, yaitu uang lelahnya atau gross earning-nya dan tax-nya. Jadi ketika kita mencatat pengeluaran untuk biaya tenaga kerja, kita tuh mencatatnya berapa sih biaya yang kita berikan kepada pegawai, kemudian berapa tax-nya, dan total biaya untuk workers-nya itu berapa. Jadi misalkan WLS itu harus membayar $32.000 bulan ini untuk pekerjanya. $32.000 itu sebenarnya terdiri atas 2 komponen, yaitu tax atau pajak yang harus dibayarkan tahun depan, dan
ada komponen biaya yang akan diterima oleh pekerja itu sendiri. Jadi kita mencatatnya, debit adalah factory labor, kemudian yang kita bayarkan adalah factory wages payable atau utang gajinya yang akan dibayarkan di akhir bulan, kemudian employer payroll taxes payable atau utang pajak yang akan kita bayarkan di tahun berikutnya. Bagian ketiga dari perhitungan manufacturing cost adalah manufacturing overhead. Manufacturing overhead ini adalah semua expenses yang dibayarkan oleh perusahaan untuk memastikan proses produksi itu bisa berjalan. Nah, di antaranya adalah insurance, kemudian utilities, kemudian ada biaya-biaya maintenance, perbaikan misalnya, kemudian ada depresiasi, dan property taxes atau biaya pajak bumi dan bangunan. Nah, itu semua adalah manufacturing overhead cost yang akan berlaku di semua produksi. Jadi ini seperti biaya sewa gedung tadi di service company, kemudian biaya untuk perlengkapan kantor dan software. Nah, itu adalah manufacturing cost, manufacturing overhead cost. Jadi biaya yang memang harus kita bayarkan baik kita produksi ataupun tidak. Tahapan kedua dari perhitungan job order cost system untuk manufaktur adalah kita memindahkan keseluruhan biaya manufaktur yang sudah kita hitung di tahap pertama ke work in process inventory. Jadi kita pindahkan, kita hitung mereka satu persatu. Oke ya. Nah, ini adalah slip ketika misalnya kita mengambil barang. Contohnya. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita mencatatkan bahan baku yang kita pergunakan untuk bulan itu, untuk memproduksi barang-barang yang memang datang. Pesanannya akan ada 3. Nah, dari 42.000 raw materials yang kita belanja di awal bulan, untuk pesanan 1, 2, 3 di bulan ini, kita tidak akan pergunakan semuanya. Kita hanya akan pergunakan 30.000 dari 42.000 itu. Nah, dari 30.000 ini, itu ada bahan-bahan yang memang akan masuk ke work in process inventory. Oke, jadi kayak baterai itu sampai di akhir, sampai di barang itu akhirnya diterima oleh pemesan, itu akan kita bawa atau memang akan dipergunakan. Jadi sampai akhir memang barang itu dibutuhkan. Tapi ada barang-barang yang akan masuk ke manufacturing overhead account. Nah, itu adalah bahan-bahan yang mungkin dibutuhkan selama proses produksi, tapi di akhir produknya, di produk akhirnya itu tidak akan muncul dalam bentuk yang seperti itu. Contoh paling gampang adalah misalnya cetakan sekali pakai yang kita pakai di, misalnya kalau untuk nyetak undangan, itu ada pelat yang kita pakai dan itu sifatnya sekali pakai. Jadi satu kali setelah kita selesai mencetak, kita akan buang plat itu. Nah, itu adalah bahan baku yang kita butuhkan untuk proses produksi, tapi tidak akan muncul di produk akhirnya dalam bentuk yang benarnya. Makanya kita masukkan dia dalam manufacturing overhead. Nah, kalau kalian lihat di slide ini, untuk raw materials inventory di account-nya 42.000 adalah yang awal kita belanjakan, sementara 30.000 adalah kita pakai di bulan itu. Kemudian kita assign ke work in process inventory sebesar 24.000 karena ternyata untuk 3 pesanan yang memang produk akhirnya itu akan muncul sampai di bahan baku yang memang akan muncul di produk akhir itu hanya 24.000, sementara 6.000 sisanya adalah manufacturing overhead. Nah, kalau kita lihat di situ sudah ada 13.800. Nah, itu adalah manufacturing overhead yang di awal, termasuk biaya listrik, termasuk taxes yang tadi sudah kita perhitungkan di slide sebelumnya.
Nah, ini adalah bagaimana kita memposting keseluruhan dari bahan baku yang memang kita keluarkan sebesar 30.000 tadi, 6.000-nya kita masukkan manufacturing overhead, sementara 24.000 itu adalah work in process inventory. Nah, di general ledger kita bisa tulis bahwa kita sudah menambahkan 24.000 di debit, karena itulah yang kita keluarkan. Nah, 24.000 itu akan kita assign atau akan kita perhitungkan untuk masing-masing pesanan. Oke, jadi untuk pesanan satu misalnya kita ternyata butuhnya 12.000 dari 24.000 itu. Pesanan 2 7.000, pesanan 3 5.000. Nah, itu adalah biaya untuk raw materials-nya. Oke, ketika kita melihat berapa banyak sih sebenarnya biaya yang harus kita keluarkan untuk membayar pekerja, nah itu kita bisa lihat dari absensi pekerjanya. Nah, di sini adalah salah satu time ticket atau contoh eh, absen dari pekerja-pekerja pabrik. Jadi di sini kita mencatat berapa banyak jam yang mereka gunakan di hari itu untuk bekerja. Dari slide sebelumnya kita tahu bahwa untuk biaya pekerja kita harus membayarkan 32.000. Welis ini harus membayarkan 32.000. 32.000 itu terdiri atas 28.000 biaya pekerja itu sendiri untuk mereka yang akan mereka bawa pulang sebagai gaji, sementara 4.000 sisanya adalah biaya pajak yang harus dibayarkan oleh kantor di tahun berikutnya. Jadi kalau kita memposting atau memasukkan itu ke dalam pencatatan, 32.000 itu terdiri atas 28.000 yang di work in process inventory, sementara 4.000-nya lagi adalah manufacturing overhead atau biaya selain itu. Berikut adalah gambaran dari general ledger dan subsidiary ledger-nya untuk job order costing ini. Untuk Wales, jadi kalau kita lihat di general ledger itu ada dua komponen, yaitu di general ledger work in process inventory itu ada dua komponen, 24.000 adalah biaya untuk bahan baku, sementara 28.000 adalah biaya untuk pekerja. Sementara untuk pendetailannya atau penjabarannya itu ada di masing-masing job ordernya. Jadi Welle sendiri sudah mengatakan di awal bahwa dia memproduksi barang bulan ini untuk 3 pesanan, yaitu 101, 102, dan 103. Sini kita bisa lihat untuk direct materialsnya ada 12.000 tadi, untuk 101 direct labornya 15.000. Nah, manufacturing overhead cost itu adalah hal yang memang kita harus perhatikan. Jadi manufacturing overhead cost itu adalah biaya-biaya selain biaya utama. Jadi kalau dari cost structure tadi kita punya dua biaya utama, yaitu biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sementara manufacturing overhead itu adalah biaya selain biaya utama, termasuk di dalamnya adalah biaya non pekerja atau pekerja yang tidak langsung berhubungan dengan proses produksi, kemudian ada biaya listrik, pajak, dan lain-lain. Nah, biasanya perusahaan itu sudah menentukan bahwa tahun ini manufacturing overhead rate itu sudah tidak boleh melebihi sekian persen. Nah, mereka akan mengambil biaya untuk biaya pekerja langsung itu sebagai baseline atau sebagai dasar untuk penentuannya. Misalnya kalau produksinya Willis ini tadi kan dia biaya untuk bahan bakunya 30.000, sementara biaya untuk tenaga kerjanya itu 28.000. Jadi mereka memang hampir sama. Tapi yang biasanya dipakai adalah berapa sih biaya tenaga kerja yang harus mereka bayarkan setiap bulannya. Itu akan jadi dasar mereka untuk menentukan berarti biaya-biaya lain selain biaya produksi itu sendiri harus sekian. Harus tidak boleh melebihi dari biaya pekerjanya. Karena gini, kalau produksi dia turun, tapi pekerjanya masih tetap jumlahnya, itu kita mau tidak mau harus menggaji mereka kan. Sementara mungkin bahan baku kita bisa kurangi proses pembeliannya. Jadi bahan baku adalah variable cost. Sementara untuk pekerja tetap, kalau mereka adalah karyawan tetap kita produksi atau tidak, kita tetap harus menggaji mereka. Makanya biaya untuk tenaga kerja adalah biaya yang menjadi dasar untuk penentuan overhead rate. Nah, predetermined overhead rate ini ditentukan di akhir tahun untuk tahun berikutnya. Biasanya
angkanya adalah sekitar 60-80%. Jadi biaya manufacturing atau manufacturing overhead cost itu tidak boleh lebih dari 80% dari biaya tenaga kerja bulan tersebut atau tahun tersebut. Karena kalau misalnya memang dia terlalu tinggi, kita harus lihat lagi, ini nggak efektifnya di sebelah mana, seperti itu. Nah, penentuan predetermined overhead rate itu biasanya mereka akan menggunakan asumsi dari annual overhead cost-nya dibagi dengan total direct labor cost untuk tahun tersebut. Jadi makanya tadi saya bilang ada angka 80.000 itu asalnya dari situ. Oke, jadi biasanya mereka akan mengecek apakah memang overhead untuk produksi itu akan sesuai dengan predetermined yang sudah mereka tentukan atau belum. Jadi mereka akan lebih mudah menggunakan manufacturing overhead cost ini dengan baseline dari predetermined yang sudah mereka tentukan. Oke, ini masih dari langkah kedua, bagaimana kita menentukan cost untuk di work in process inventory. Jadi untuk manufacturing overhead itu sendiri, kita kan sudah punya 13.800 untuk biaya-biaya listrik di awal. Kemudian ada 6.000 dari biaya bahan baku, kemudian ada 4.000 dari biaya tenaga kerja. Nah, sekarang kita menghitung berdasarkan predetermined overhead rate, itu sebenarnya overhead kita tuh berapa sih untuk bulan ini. Jadi kan dari biaya pekerjanya bulan ini adalah 28.000. Karena kita sudah tentukan bahwa predetermined overhead rate kita tahun ini adalah 80%, makanya kita tinggal kalikan 80% dengan 28.000 biaya tenaga kerja langsung tersebut. Makanya dia hasilnya adalah 22.400. Nah, 22.400 itu kita pindahkan sebagai work in process inventory kita. Oke, kalau di sini di T-account kita bisa lihat bahwa 24.000 itu adalah biaya bahan bakunya, 28.000 adalah biaya pekerja, dan 22.400 adalah manufacturing overhead-nya. Nah, untuk manufacturing overhead ini, ketika kita sudah menentukan satu besaran, misalnya di akhir tahun 80%, kita akan bandingkan dia dengan manufacturing overhead cost yang memang terjadi actualnya berapa. Jadi seperti yang contoh Veles tadi, itu yang terjadi sesungguhnya 13.800 tambah 6.000 tambah 4.000 itu jauh lebih besar dibandingkan 22.400 yang sudah kita hitung dari predetermined overhead rate. Nah, jadi kalau seperti itu akan tersisa di debit kan? Kalau tersisa di debit, itu biasanya kita bilang sebagai under applied. Atau predetermined overhead rate yang sudah kita tentukan itu jauh lebih rendah dibandingkan actualnya, dibandingkan yang sesungguhnya kita perlukan. Tapi kalau dia tersisa di kredit, berarti itu adalah over applied. Karena ternyata biaya yang kita butuhkan itu sebenarnya jauh lebih kecil dibandingkan biaya yang sudah kita tetapkan. Jadi kita bisa cek lagi untuk tahun depan lebih baik kita kurangi atau kita naikkankah si predetermined overhead rate itu. Oke, ketika satu pekerjaan sudah selesai, kita bisa membuat summary atau meringkas sebenarnya biaya-biaya apa saja yang sudah kita butuhkan. Yang kita lihat di slide ini adalah jika pesanan 101 sudah selesai. Oke, di tanggal 31 Januari. Makanya kita bisa lihat seluruh biaya yang kita butuhkan sesungguhnya berapa. Jadi kita bisa lihat direct materials yang kita butuhkan 12.000, direct labor yang kita butuhkan 15.000, 15.000, kemudian ada manufacturing overhead yang totalnya adalah 12.000. Nah, manufacturing overhead yang tadi kita hitung itu sudah kita assign per pekerjaan. Jadi 22.400 itu sebenarnya sudah kita bagi-bagi menjadi pesanan 101, 102, dan 103. Untuk lebih mudahnya, kalian bisa menghitung 80% dari masing-masing nantinya. Oke, jadi total biaya yang kita butuhkan untuk memproduksi pesanan 101 adalah 39.000. Sehingga unit cost-nya atau harga satuannya, harga satu produk yang sudah jadi itu adalah 39.000 dibagi total quantity yang dipesan, yaitu 1.000. Jadi harga per barangnya adalah $39. Ketika barangnya sudah selesai diproduksi, kita akan memindahkan
biaya tersebut dari work in process inventory ke finished goods inventory. Jadi dari sini kita bisa lihat dari jurnal bahwa kita memindahkannya di kredit itu ada 39.000, kemudian kita pindahkan ke finished goods inventory sebesar 39.000. Jadi ini adalah pencatatan pemindahannya. Oke, nah dari tadi kan kita melihat dari raw materials, kita pindahkan ke work in process inventory. Setelah dia selesai dari work in process inventory, kita pindahkan dia ke finished goods. Itu sebenarnya adalah pemindahan biaya dari masing-masing departemen di dalam manufacturing company tersebut. Jadi kita bisa lihat bahwa satu departemen akan memindahkan biaya setelah produknya selesai. Karena pada saat itu mereka sudah menerima produknya. Jadi biaya sudah akan beralih ke mereka. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita menghitung cost of goods sold-nya. Jadi kita sudah tahu bahwa total biaya yang kita butuhkan untuk memproduksi 1000 unit barang 101 tadi adalah 39.000 tersebut. Tapi kita juga bisa lihat bahwa perusahaan pasti akan mengharapkan untung. Ternyata mereka mengharapkan untung totalnya 11.000. Jadi ketika kita melepas barang tersebut ke konsumen, biaya yang akan masuk ke kita adalah 50.000, terdiri atas 39.000 COGS dan 11.000 profit. Pencatatannya seperti akun yang di bawah ini. Berikut adalah langkah secara ringkas bagaimana kita posting biaya-biaya yang kita butuhkan untuk memproduksi pesanan 101, 102, dan 103 di Waylist. Oke. Jadi setelah barangnya nanti selesai, kita harus pindahkan mereka semua dari work in process inventory ke finished goods inventory, baru kita pindahkan lagi ke COGS-nya untuk menentukan sebenarnya kita mau mengambil margin atau keuntungan berapa persen. Berikut adalah langkah singkat untuk menggambarkan seperti apa sebenarnya langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menghitung biaya produksi. Jadi yang pertama adalah mengakumulasikan seluruh biaya yang kita butuhkan, termasuk di dalamnya adalah pembelian raw materials, kemudian pembayaran gaji pegawai, dan manufacturing overhead cost-nya berapa. Kemudian kita akan masukkan biaya-biaya tersebut per pesanan. Oke, jadi kita akan pindahkan biaya-biaya ini ke work in process inventory berdasarkan masing-masing pesanannya. Jadi kita detailkan. Termasuk di dalamnya adalah raw materials-nya masing-masing pesanan berapa, factory labor-nya berapa, dan predetermined overhead rate-nya berapa. Kemudian langkah ketiga adalah memindahkan dari work in inventory ke finished goods inventory. Jadi kita pindahkan biayanya, kemudian ketika barang itu sudah terjual, langkah terakhir adalah kita pindahkan dia dari finished goods inventory ke cost of goods sold. Jadi setelah kita tahu cost of goods sold-nya berapa, kita sudah bisa memperkirakan margin yang akan kita pakai berapa persen. Nah, ini adalah gambarannya bagaimana kita mengassign masing-masing biaya dari raw materials, factory labor, dan manufacturing overhead-nya berapa. Kemudian kita pindahkan mereka ke work in process inventory, dan setelah selesai, kita akan pindahkan ke finished goods inventory. Dari work in process inventory, ini ada 39.000 sebenarnya adalah biaya untuk produksi pesanan 1. Karena sebenarnya total biaya yang ada di debitnya itu kan lebih dari 70.000. Tapi itu sudah termasuk biaya produksi untuk pesanan 102 dan 103 juga. 39.000 ini hanyalah 101. Kita pindahkan dia ke finished good inventory, kemudian ketika dia terjual, kita pindahkan dia ke cost of goods sold. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa sebenarnya semuanya itu harusnya balance. Kayak yang raw materials inventory itu masih ada tersisa 12.000 karena sesungguhnya yang kita pakai untuk memproduksi 3 pesanan 101, 102, 103 itu hanyalah 30.000. Sementara sisanya itu biasanya mereka akan balance. Nah, berikut ini adalah pelaporan untuk biaya-biaya yang kita butuhkan memproduksi pesanan 101, 102, dan 103. Jadi kita punya direct materials use 24.000, direct labor-nya 28.000, kemudian manufacturing overhead applied ini adalah 22.400. Ketika kita total itu adalah 74.400. Nah, 74.400 ini adalah total biaya yang kita butuhkan untuk memproduksi 101, 102, dan 103.
103. Ini adalah biaya yang masih ada di work in process. Ketika di akhir bulan kita sudah bisa memberikan pesanan 101 kepada yang memesan, berarti kita bisa kurangkan si sisa yang ada dari balance-nya WIP tadi, sehingga kita dapat bahwa cost of goods yang kita produksi adalah 39.000. Nah, berikut adalah bagaimana kita melaporkannya, job order costing, sekaligus kita menghitung sebenarnya profit kita berapa. Jadi, dari laporan yang sebelumnya, cost of goods manufacture, atau ini karena hanya baru income statement parsial atau berapa sih penghasilan yang kita dapatkan setelah kita berhasil menjual pesanan 101, berhasil memproduksi dan menjual 101, maka kita bisa mendapatkan bahwa COGS-nya adalah 39.000. Kemudian sales revenue atau penjualan kita itu sebenarnya 50.000, sehingga kita bisa mendapatkan profitnya adalah 11.000. Oke. Nah, berikut adalah akhir dari bagian kedua. Silakan mulai mencoba mengerjakan soal nomor 2 sebelum kita bahas bersama. Terima kasih.